Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Hadis yang ke-13 dari bab pintu-pintu kebaikan. Anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza tawadda'a al-'abdu al-muslimu awil mu'minu faghassala wajhahu kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilaiha bi ainihi ma'al ma' au ma'a akhiri qatril ma'. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila seorang hamba yang muslim atau mukmin dia berwudu, di sini menunjukkan tentang keutamaan seseorang yang Islam, seseorang yang beriman. Dia beriman, dia Islam, maka ini merupakan keutamaan yang paling besar di dunia ini. Tidak ada nikmat terbesar kecuali nikmat seseorang memegang agama Islam. Lalu ditunjukkan tentang suatu amalan, yakni berwudu. Ya, jika seorang hamba yang muslim atau mukmin dia berwudu, maka ketika ia ghusala, membasuh wajahnya, maka keluarlah dari wajahnya setiap dosa, khati'ah, kesalahan yang dengannya ia melihat, nadhara ilaiha bi ainihi, yang dengannya ia melihat dengan kedua matanya, ma'al ma', ya. Maka ketika ia membasuh wajah, keluarlah bersamaan itu dosa-dosanya yang mata itu berada di wajah, yang mata itu dengannya seseorang hamba itu melihat. Dan setiap melihat itu tidak semuanya ya senantiasa digunakan untuk kebaikan. Terkadang seseorang bermaksiat dengan dosa melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan wudu tadi, dengan basuhan yang ada basuhan yang dikenakan kepada wajahnya, maka ikut berkukuran yang ada di dosa yang ada di wajah, terutama mata. Atau bersama dengan akhir tetesan air, ya. Fa idza ghassala yadayhi kharaja min yadayhi kullu hati'atin kana batashat yadahu ma'al ma' au ma'a akhiril qadril ma'. Dan maka jika ia membasuh kedua tangannya, maka keluarlah dari kedua tangannya tadi setiap dosa-dosa yang dengan kedua tangan tadi digunakan untuk memegang, bersama air itu keluarlah bersama air itu, atau bersama tetesan yang terakhir dari tetesan air. Karena tangan terkadang digunakan untuk merampas hak orang lain, untuk memukul, untuk mencuri, untuk berbuat zalim, atau dosa-dosa lainnya yang tangannya, dengan tangannya ia menggunakannya untuk dosa, maka diampuni dosa-dosanya bersamaan dengan air yang dia gunakan untuk berwudu. Fa idza ghasala rijlaihi kharajat kullu khati'atin masatha rijlahu ma'al ma'i au ma'a akhiril qatril ma'i hatta yakhruja naqiyan minad dzunub, rawah Muslim. Maka ketika ia membasuh kedua kakinya, keluarlah dari setiap dosa-dosanya dengan kaki tadi, yang ia basuh kepada kedua kakinya tadi, yang dengan dosanya itu keluar bersama dengan
air yang ia gunakan untuk berwudu atau bersama dengan tetesan air yang terakhir, hingga ketika semua sudah dibasuh, hatta yakhruja, maka keluarlah semua dosa-dosa tadi, naqiyan, menjadi bersih, minad dunub, dari dosa-dosa. Hadis riwayat Muslim. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan, berwudu itu membersihkan dari kotoran yang sifatnya hissi ataupun maknawi, yakni secara hakikat memang benar-benar kotoran, ya. Seseorang membasuh dengan air, ya ini bersih. Atau seseorang mandi besar, itu juga membersihkan. Seseorang karena BAB, BAK, istinja, di toilet kemudian dia istinja, ya, maka ini juga kebersihan. Tidak ada agama yang melebihi menjaga kebersihannya daripada agama Islam, tidak ada, ya. Maka semua bentuk-bentuk toharoh, terkhusus di sini kita membahas wudu, ini membersihkan secara makna hakiki ataupun secara maknawi, ya, atau secara maknawi. Hisi artinya hakiki, lalu secara maknawi artinya membersihkan sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan mata, membersihkan sesuatu yang kasat mata. Apa itu? Dosa. Sebagaimana yang telah kita jelaskan kemarin, dosa di sini ialah mencakup, ada yang pendapat ulama yang mengatakan itu dosa besar, ada yang dosa kecil, ya. Tapi kesemuanya itu apa? Perbedaan ulama yang bisa ditolerir. Dan wallahu alam, yang kita dapati, yang kita ikuti ialah, saya ikuti ialah pendapat bahwasanya itu menghapuskan dosa-dosa kecil. Termasuk ada pendapat, ya, para ulama, ada sebagian ulama yang berpendapat tentang makruhnya seseorang mengusap air bekas wudu. Misal ia setelah berwudu, ia ada bekas air di wajah, di rambut, ya, kemudian ia usap dengan kain atau dengan handuk, ini hukumnya makruh, ya. Ada pendapat seperti itu. Wallahu taala alam, ya. Maka ini merupakan, ya, setelah kita baca hadis ini merupakan suatu nikmat, ya, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya. Dengan wudu tadi kita bisa membersihkan dosa-dosa kita. Maka pesan saya, hendaknya seseorang memudahkan atau menghadirkan hatinya ketika ia berwudu, ia resapi, ya, ia hayati ketika ia membasuh wajah. Ini dosa-dosa yang ada di wajah, maka dia hayati, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia hendaknya bisa khusyuk ketika berwudu tatkala membasuh wajah. Hadis riwayat Muslim. Kita baca hadis berikutnya, ya, tidak mengapa. Hadis yang ke-14, anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala salawatul khamsu wal jumu'atu ila jumu'ati wa ramadhana ila ramadhana mukaffaratan lima bainahunna idzatu nibatil kaba'ir. Rawahu Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, salat yang 5, yakni salat 5 waktu, ya. Dan antara Jumat menuju Jumat, Ramadan menuju Ramadan, itu mukaffaratun, yakni sebagai penghapus, lima bainahuna, di antara Jumat tadi, Ramadan tadi, semuanya sebagai penghapus. Misal seseorang hadis ketika sholat Jumat, ya, barang siapa berwudu kemudian memperbagus wudunya, kemudian mendengarkan khutbah, ya, tidak bicara, diam, maka diampuni dosa-dosanya, ya. Ini diampuni dosanya dari Jumat ini sampai Jumat berikutnya, ya. Atau dari Jumat kemarin hingga Jumat ini, ya. Intinya setiap waktu itu ada pembersihan dosa. Itulah Islamnya. Setiap waktu itu ada pembersihan dosa. Ada yang sifatnya 1 hari 5 kali, ya, yakni sholat 5 waktu. Ketika ia sholat zuhur, maka
Sholat duhur tadi menghapuskan dosa-dosa di antara sholat subuh menuju sholat duhur tadi, diampuni dosa kita. Ketika kita sholat asar, maka dosa kita diampuni dari duhur menuju asar. Ya, ada yang sifatnya pekanan, yakni sholat Jumat, ada yang sifatnya bulanan atau tahunan, yakni puasa Ramadan. Ya, itu semuanya kemudahan, ya, rahmat, ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Ya, dengan syarat lima bainahuna, dengan syarat idat stunibat, jika dia menjauhi dosa besar. Maka dari hadis ini ada pendapat, sebagian ulama berpendapat yang bisa terhapuskan, dosa yang bisa terhapuskan dengan amalan soleh ialah dosa selain dosa besar, ya, yakni dosa kecil. Dalilnya hadis ini, selama ia menjauhi dosa besar. Karena dosa besar tidak bisa diampuni dengan hal-hal ini tadi. Bisa diampuninya ialah dengan istighfar dan taubat, tidak sekedar melakukan amalan soleh, ya. Maka dosa besar misal apa? Mencuri, misal ghibah, misal memukul orang lain, mengambil harta, maka dia tidak cukup dosanya terampuni hanya sekedar melakukan sholat Jumat, puasa, sholat 5 waktu, tidak bisa. Tapi harus dia kembalikan haknya. Misal ia memukul, ia harus minta maaf kepada orang yang dipukul. Tidak cukup dia melakukan amalan soleh tanpa minta maaf, karena minta maaf ini merupakan syarat minta kehalalan dari orang yang pernah dizalimi. Ya. Hadis berikutnya, hadis yang ke-15. Anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bi fihi ad-darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbagul wudu 'ala al-makarihi wa kasratul khata ila al-masajid wa intidharu salati ba'da salati fadzalikumur ribat. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, maukah kalian aku tunjukkan dari apa yang bisa dengannya Allah menghapus dari dosa-dosa, yakni amalan apa yang bisa menjadikan Allah itu menghapuskan dosa, menjadi sebab Allah menghapuskan dosa dan mengangkat derajat di sisi Allah. Maka para sahabat menjawab, tentu wahai Rasulullah. Maka Nabi menjawab, ada 3 amalan. Yang pertama ialah isbagul wudu 'alal makarih, yakni seseorang memperbagus wudu meskipun atas kondisi yang berat, misal di malam yang dingin, ya, di malam yang dingin, meski di waktu yang kita malas untuk berwudu, ya, ini bisa menghapuskan dosa dan mengangkat derajat. Sampai Syekh Utsaimin juga membahas apakah kalau seseorang itu wudu tapi pakai air hangat, apakah nanti masuk hadis ini? Jawabnya ya masuk. Kenapa? Karena ia menghadirkan air hangat itu butuh perjuangan. Mendatangkan air hangat itu butuh perjuangan. Butuh dia listrik, butuh dia api untuk membakar air, menghangatkan air. Ya, jadi ini masuknya, ini termasuk. Lalu amal yang kedua ialah memperbanyak langkah menuju masjid. Ini keutamaan, ya. Selain kita menghindari dari ikhtilaf para ulama tentang bagaimana hukum sholat berjamaah di masjid. Sebagian ulama ada yang mengatakan hukumnya wajib, ya. Bahkan sebagian ada yang mengatakan merupakan syarat, ya, seseorang sahnya ialah sholat itu di masjid, ya. Ada yang mengatakan ini hukumnya hanya fardu kifayah, dan ini yang kita pegang pendapatnya, yakni mengikuti pendapat Imam An-Nawawi, yakni hukumnya sholat jamaah di masjid itu ialah fardu kifayah, ya, wallahu a'lam. Jadi memperbanyak, ya, selain kita membahas tentang hukum sholat di masjid itu sendiri dan keutamaan dilipat gandakan 27 derajat,
ternyata ketika seseorang melangkahkan kakinya menuju masjid itu sendiri ada pahala. Ada pahala, bahkan di hadis yang sebelumnya itu satu langkahnya menghapuskan dosa, satu langkah berikutnya ialah menghapuskan amalan atau mengangkat derajat, maaf. Lalu berikutnya amalan yang ketiga, amalan yang nomor 3 ialah wantidharus shalah ba'da shalat. Ialah menanti sholat dari sholat. Apa makna menanti sholat dari sholat? Atau menanti sholat setelah sholat, misalnya seseorang selesai sholat maghrib, dia tidak pulang, tapi ia duduk di situ untuk menunggu sholat isya. Ya, itu merupakan menghapus dosa. Bahkan di hadis yang lain disebutkan kurang lebih maknanya, duduknya dia di situ menanti sholat, maka dia dihitung seperti orang yang sholat. Maka ini juga fadilah, keutamaan amir masjid. Hendaknya kalau mengadakan kajian itu bagusnya ditaruh jadwalnya di ba'da maghrib, sehingga dia bisa melakukan amalan intidhar sholat, menanti sholat. Hadis riwayat Muslim. Hadis berikutnya kita baca sekalian. An Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shallal bardaini dakhala al-jannah. Barang siapa yang salat bardain maka ia masuk surga. Para ulama mengatakan bardain ialah Imam Nawawi mengatakan as-subuhu wal asru. Salat subuh dan salat asar. Ya. Man shalla al-bardaini dakhala al-jannah, muttafaqun alaih, ya. Kenapa? Dikarenakan sebab yang pertama, salat asar itu ialah waktu ketika panas matahari sudah mulai menghilang. Maka itu memang waktu yang enak untuk bekerja. Hendaknya ketika datang waktu sholat asar, azan asar, maka sebagian manusia tidak menghiraukannya. Kenapa? Asyik dengan pekerjaan, asyik dengan bekerjaan. Lalu tidak heran lagi, yang kedua, sholat subuh. Ya. Tentu sholat subuh ketika di waktu dingin seperti itu, enaknya ya tidur. Ya. Maka seseorang yang bisa sholat subuh tepat waktu itu merupakan bukan orang sembarangan, karena dia harus mengalahkan hawa nafsunya. Enaknya dia memeluk guling untuk tidur, tapi ia tinggalkan semuanya itu demi mendapatkan pahala sholat subuh ya berjamaah di masjid. Hadis berikutnya dari anhu, yakni Abu Hurairah, ya. Qala, dia Abu Hurairah mengatakan, qala Rasulullah SAW, idza maridal abdu aw safara kutiba lahu mislu ma kana ayamalu mukiman sahihan, rawahu Bukhari. Ya. Rasulullah SAW pernah bersabda, jika seorang hamba itu sakit atau safar, pergi jauh, ya, maka ditulis pahala baginya seperti ketika ia beramal ketika mukim tidak safar, ya. Safar itu ialah bepergian lebih dari 2 marhalah, ya. Atau ada yang pendapat 120 sekian kilo, ini pendapat madhab Imam Syafi'i. Adapun sebenarnya 83 kilo ini merupakan pendapat sebagian ulama Syafi'iyah, yang sebenarnya ini pendapatnya Ibnu Abdul Bar, yang aslinya pendapat Ibnu Abdul Bar Al-Maliki. Namun yang banyak dipegang oleh kaum muslimin atau yang mereka bermadzhab Syafi'iyah lebih memegang pendapat 83 kilo. Dan sebagian ulama semisal Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani mengatakan kalau safar itu tidak ada kaitannya dengan jarak, tapi sesuai pandangan masyarakat, sesuai urf adat masyarakat. Kalau masyarakat itu melihat jarak antara misal suatu daerah menuju daerah yang lain itu dianggap safar, maka itu terhitung safar. Kalau meskipun dekat, tapi kalau manusia itu memandang jarak
antar daerah menuju daerah yang lain itu tidak teranggap safar meskipun jauh, maka juga tidak dianggap safar, ya. Jadi kembali kepada urf, ya. Maka ketika seseorang, maksudnya ya, ketika seseorang itu terhalang dari amalan-amalan yang biasa dilakukan ketika mukim tapi tidak bisa karena safar, misal apa? Sholat sesuai waktunya, dia harus menjamak sholat, ya. Maka atau dia biasanya sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, tapi ia tinggalkan. Kenapa dia tinggalkan? Karena dia safar atau karena sakit. Maka ia tetap mendapatkan pahala seperti normal, sebagaimana ketika ia beramal ketika mukim, yakni tidak safar ketika sehat. Hadis riwayat Bukhari. Hadis berikutnya, an Jabirin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ma'rufin shadaqatun. Rawal Bukhari wa ruwahul Muslim min riwayati Hudzaifah radhiyallahu anhu. Ya, dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah SAW pernah bersabda, setiap kebaikan ialah sedekah. Setiap bentuk kebaikan, di sini pakai nakirah, ya, ma'rufin, itu merupakan sedekah. Ini menegaskan hadis-hadis sebelumnya bahwasanya sedekah itu tidak harus menggunakan mata uang. Ini yang bisa kita baca, ya. Masya Allah, kita kali ini bisa baca banyak hadis, ya. Alhamdulillah. Memang di bab ini banyak hadisnya, ya. Hadisnya lumayan banyak. Dan tidak mengapa, semoga bisa istiqomah gitu aja. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Apa yang kita baca tadi semoga bisa bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.